Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian konstitusi, pengertian para ahli, fungsi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, dan perkembangan konstitusi tertulis di Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yakni constituer, yang berarti membentuk. Istilah konstitusi dimaksudkan ialah pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi mencakup semua norma-norma hukum dan kebijakan yang memengaruhi sistem politik suatu negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum dasar yang menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan serta hak-hak dasar negara dalam suatu negara atau organisasi warga negara politik. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, yang pertama, KCWIR, pengertian konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, menurut Richard S. Kay, konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut E. C. Wade, konstitusi adalah sebuah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Dan yang terakhir, menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam peranannya, ada beberapa fungsi konstitusi yang dijalankan dalam sebuah pemerintahan. Yang pertama, untuk mengatasi kekuasaan pemerintah dengan tujuan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai sumber hukum yang tertinggi. Yang ketiga, sebagai alat yang membatasi setiap kekuasaan. Yang keempat, konstitusi juga berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai pelindung akan hak asasi manusia serta kebebasan warga suatu negara. Lalu, seperti apa konstitusi yang ada di Indonesia? Adapun tujuan konstitusi, yang pertama, konstitusi mengadakan tata tertib dalam berbagai lembaga kenegaraan, baik dalam hal kewenangannya maupun cara bekerjanya. Yang kedua, konstitusi mengadakan tata tertib dalam hal hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Yang ketiga, konstitusi menggambarkan struktur negara dan bekerjanya lembaga-lembaga negara. Yang keempat, konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah. Yang kelima, konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah karena itu juga berfungsi mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan yang terakhir, konstitusi menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warga. Adapun jenis-jenis konstitusi yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu naskah tentang aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya Undang-Undang Dasar.
dan konstitusi tidak tertulis, yaitu peraturan yang ada namun tidak tertulis, yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara, contohnya adat istiadat. Lalu seperti apa perkembangan konstitusi tertulis di Indonesia sampai saat ini? Undang-Undang Dasar 1945 berawal pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Republik baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Namun sehari setelahnya, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi konstitusi Indonesia. Undang-Undang RIS. Perlu kita ketahui bahwa Republik Indonesia ternyata tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan yang dilakukan oleh pihak Belanda yang ingin berkuasa di Indonesia. Segala cara dilakukan seperti mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur dan sebagainya. Akibat usaha Belanda, maka pada akhirnya terjadilah agresi Belanda 1 dan 2 mulai tahun 1947 dan tahun 1948. Karena situasi ini, maka diadakanlah konferensi meja bundar di Belanda yang akhirnya melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar yang seharusnya diberlakukan untuk seluruh negara Indonesia ternyata hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Pada akhirnya konstitusi ini tak berlangsung lama, di mana tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan sesuai dengan dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan pun terjadi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dinilai kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akhirnya konstitusi tertulis di mana berlaku di Indonesia, di mana hasil amandemen dibuat dengan lebih terperinci. Itulah 3 perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Itulah materi mengenai konstitusi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam